Selamat malam wahai cucu Bude Yanti yang kerjaannya bermain FF. Saat ini kita akan kembali lagi diperlihatkan dengan geng Pink yang pada saat ini konspirasinya telah terbongkar. Lalu pada saat yang bersamaan pada saat ini salah seorang prajurit segera bergegas menemui geng Pink. Sosok tersebut segera memberikan informasi kepada geng Pink yang pada saat ini ternyata memiliki nama Morning. Prajurit tersebut menjelaskan bahwa ada banyak anggota dari Hiu Laut dan setidaknya ada puluhan ribu. Kelompok ini pada saat ini datang menuju ke arah kelompok mereka. Morning pun seketika menarik nafas sebelum akhirnya bertanya apakah jumlahnya ada 10.000. Morning benar-benar tidak menyangka bahwa jumlah dari limbah ini benar-benar cukup besar. Namun jika kekuatan dan kualitasnya masih sama maka hal tersebut tidak akan menjadi permasalahan. Semua pasukan pada saat ini harus siap untuk bertempur. Hari ini dirinya yang bernama Morning dari Istana 10.000 Iblis akan benar-benar menghancurkan mereka semua. Kekuatan dari Istana 10.000 Iblis ini benar-benar sangat bergengsi di kontes 10.000 alam. Murid-murid dari Istana 10.000 Iblis semuanya adalah monster. Beberapa dari mereka sangat kejam dan beberapa juga memiliki fisik yang bisa bermutasi. Bahkan ada juga di antara mereka yang memiliki dantian yang bermutasi. Di bawah pelatihan dari Istana 10.000 Iblis mereka semua benar-benar berubah menjadi mesin pembunuh yang sangat ganas. Pada akhirnya setelah cukup lama menunggu pada saat ini klan dari Hiu Laut di bawah kepemimpinan Raja Hiu Laut dengan cepat mendekat. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini sepertinya jauh berada di belakang kelompok dari klan Hiu Laut. Tentu saja kecepatan klan Hiu Laut di bawah air ini benar-benar jauh lebih cepat jika dibandingkan dengan kelompok Xiao Yan. Di tengah-tengah perjalanan ini Xiao Yan pada saat ini segera memandang ke arah Zudi dan ada sebuah pertanyaan yang belum sempat Xiao Yan tanyakan. Xiao Yan pada akhirnya segera bertanya kepada Zudi bahwa ada sesuatu yang Xiao Yan tidak mengerti. Peraturan kompetisi menyatakan bahwa jumlah tim tidak boleh melebihi 20 orang, tetapi Zudi pada saat ini memiliki total 2 tim yang berada di sini. Secara logika bukankah hal tersebut melanggar peraturan? Selain itu bagaimanakah cara Zudi bisa melakukannya? Mendengar Xiao Yan yang mengatakan hal tersebut Zudi pada saat ini segera sedikit nyengir. Dirinya menatap ke arah Xiao Yan dengan wajah misterius sebelum akhirnya segera menjelaskan. Zudi berkata bahwa ini awalnya adalah sebuah rahasia yang tidak boleh diberitahukan keluar, tetapi sekarang Zudi telah mengenali Tuan Muda Xiao Yan sebagai tuannya. Oleh karena itu pada saat ini Zudi akan segera menceritakan semua mengenai rahasia ini. Untuk membicarakan semua permasalahan ini maka mereka benar-benar harus mempelajari aturan dari turnamen 10.000 alam. Tuan Muda Xiao Yan mungkin tidak tahu bahwa sebenarnya selama ilusi pertama dan kedua semua tim berada di bawah pengawasan. Namun di ilusi ketiga ini konten yang ditampilkan di luar juga terbatas. Tetapi meskipun begitu tim ilegal semacam ini juga pasti masih bisa diawasi. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini tiba-tiba wajahnya memerah. Xiao Yan berpikir sungguh sangat beruntung Xiao Yan melakukan dokter-dokteran di ilusi ketiga. Xiao Yan tiba-tiba merasa sedikit malu dan terbatuk 2 kali sementara Zudi pada saat ini menatap ke arah Xiao Yan dengan sedikit aneh. Zudi pada akhirnya segera bertanya kepada Xiao Yan apakah ada yang salah dengan perkataan Zudi. Xiao Yan pun segera kembali tersadar sebelum akhirnya berkata bahwa tidak ada permasalahan apapun. Zudi pada saat ini bisa lanjut menceritakan apa yang akan ceritakan oleh Zudi. Zudi pun mengangguk sebelum akhirnya dirinya kembali mulai lanjut menjelaskan kepada Xiao Yan. Zudi berkata bahwa setiap alam memiliki cara untuk melakukan hal tersebut. Pada saat sebelumnya Zudi melakukan beberapa trik hingga pada akhirnya dirinya bisa mengumpulkan banyak orang. Cara yang mereka lakukan ini sangat berhasil tetapi juga cara tersebut sangat beresiko. Caranya sangat sederhana yakni dengan membiarkan tim yang mengikuti kompetisi terakhir bersembunyi di alam yang terlupakan. Di bawah formasi khusus bintang Hongmeng alam terlupakan ini sebenarnya benar-benar sangat stabil. Hampir tidak ada bahaya di sini oleh karena itu mereka akan bisa bertahan. Hanya saja kekurangan dari cara ini adalah banyak alam yang menggunakan cara tersebut.
Dengan begitu akan ada banyak orang dan bahaya hanya dapat ditimbulkan oleh orang-orang tersebut. Oleh karena itu pada akhirnya sangat sedikit tim yang bisa bertahan di dalamnya karena persaingan. Bahkan beberapa orang dari tim wilayah laut juga pada akhirnya tewas dan bersembunyi di kedalaman. Mereka menunggu kehadiran Zhu Di hingga pada akhirnya mereka semua pada saat ini bergabung. Xiao Yan pun menganggukkan kepalanya sementara Zhu Di pada saat ini segera berkata kepada Xiao Yan. Zhu Di berkata kepada Xiao Yan bahwa bukankah peraturan di dalam kompetisi umumnya dilarang untuk membawa boneka? Maafkan Zhu Di karena bertanya lancang seperti itu dan dirinya pada saat ini benar-benar sangat penasaran. Dirinya benar-benar hanya ingin tahu dari manakah asal boneka sakti yang dimiliki oleh Tuan Muda Xiao Yan. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini tidak berniat untuk berbohong dan menghindari pertanyaan Zhu Di. Xiao Yan pada akhirnya segera berkata bahwa Xiao Yan mendapat di ilusi kedua secara kebetulan. Boneka ini benar-benar merupakan benda yang cukup bagus. Zhu Di pun sedikit kaget mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Xiao Yan. Menurut Zhu Di boneka itu bukan hanya sekedar memiliki kemampuan yang bagus, boneka itu juga dapat dikatakan sebagai kartu as yang mutlak untuk berhadapan dengan orang yang lebih kuat. Zhu Di telah bertempur bersama dengan boneka tersebut dan Zhu Di bisa merasakan kekuatan fisik dari boneka tersebut benar-benar dapat menghancurkannya. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini mengerutkan kening melihat Zhu Di yang sedikit merenung. Pada akhirnya Xiao Yan segera menepuk bahu Zhu Di dan berkata bahwa mereka pada saat ini harus segera bergegas. Zhu Di pun mengangguk hingga pada akhirnya semua orang pada saat ini segera meningkatkan kecepatan masing-masing. Sementara itu di sisi lain pada saat ini puluhan ribu tentara dari iklan hiu laut sudah sampai di tempat pertempuran. Di depan mereka ada lebih dari 100 orang yang berasal dari istana 10.000 iblis. Raja Hiu Laut pada saat ini perlahan muncul di antara kerumunan sosok-sosok di sekitarnya. Dirinya memandangi ke arah ratusan orang dengan matanya yang indah hingga akhirnya matanya tertuju kepada pemimpin dari kelompok tersebut yakni Moning. Meskipun Raja Hiu Laut seorang wanita pada saat ini suaranya benar-benar menggelegar ketika dirinya mulai berbicara. Raja Hiu Laut bertanya kepada orang-orang dari istana 10.000 iblis apakah mereka yang telah menyakiti bangsa dari klan Hiu Laut. Ketika Moning mendengar hal tersebut Moning terkejut pada awalnya. Dirinya pada akhirnya segera melayang sejajar dengan Raja Hiu Laut dan merentangkan tangannya. Moning pada saat ini segera berkata bukankah klan mereka yang bergerak terlebih dahulu untuk menyerang kelompok dari Moning? Oleh karena itu tidak mungkin Moning berdiam diri ketika ada orang yang menusuk lehernya dengan sangat kejam. Mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Moning, Raja Hiu Laut pun mendengus dingin dan mulai berkata tanpa ragu-ragu. Dirinya berkata bahwa gunung, daratan dan lautan ini dikuasai oleh klan Hiu Laut. Oleh karena itu jika mereka mencoba memaksa masuk maka mereka harus mati. Moning pada saat ini sedikit menyipitkan matanya dan tersenyum tipis menatap ke arah Raja Hiu Laut. Sementara itu pada saat ini Raja Hiu Laut benar-benar memancarkan niat membunuh. Dirinya berkata bahwa siapapun yang menyakiti klan mereka tentu saja hanya dengan darah mereka kelompok dari Hiu Laut dapat menghapus kebencian. Mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Raja Hiu Laut mata Moning pada saat ini tiba-tiba menjadi gelap. Dirinya pun segera berteriak kepada anggotanya agar mereka menyingkirkan semua orang. Mereka juga harus berhati-hati dengan kekuatan kutukan yang dimiliki oleh kelompok tersebut karena kekuatan kutukan tersebut agak sulit untuk diatasi. Begitu kata-kata Moning ini keluar ratusan orang di belakang Moning segera mengeluarkan kekuatan masing-masing. Dalam waktu singkat pada saat ini beberapa anggota dari Moning segera membentuk formasi. Air laut di sekitarnya juga seperti mendidih sebelum akhirnya garis merah terlihat melintas ke depan. Dengan kecepatan yang menakutkan garis merah ini seketika langsung melesat menuju ke arah anggota dari klan Hiu Laut. Air segera bergelombang dan jeritan yang melengking pada saat ini juga seketika terdengar. Pada saat ini ada 10 garis merah yang melesat tetapi hanya dengan 10 garis merah ini telah melukai ribuan anggota dari iklan Hiu Laut.
Melihat penampilan ini Raja Hiu Laut pun seketika terkejut dan pada saat ini menyipitkan matanya menatap ke arah kelompok Moning. Pada saat ini orang-orang yang membentuk formasi di belakang tampak terlihat pucat. Tampaknya formasi ini juga melumpuhkan kemampuan untuk bertarung mereka untuk sementara waktu. Memanfaatkan hal tersebut Raja Hiu Laut pada saat ini segera berteriak agar semua pasukannya untuk segera bergegas. Tombak hitam juga muncul di tangan Raja Hiu Laut dan pada saat yang bersamaan banyak sosok yang pada saat ini segera mulai menyerang ke arah kelompok Istana 10.000 Iblis. Pertempuran di antara kedua belah pihak pada saat ini benar-benar pecah dan kekuatan yang kuat pada saat ini segera menyebar. Di belakang Moning pada saat ini ada sekelompok orang yang sama kuatnya yang berdiri satu demi satu. Selain dari Moning ada 5 orang Dosian bintang 7 dan 10 Dosian bintang 6. Selain itu ada sekitar 20 orang yang memiliki kekuatan Dosian bintang 5. Kekuatan dari kelompok Moning ini benar-benar sangat kuat dan tampaknya mereka benar-benar telah merencanakan rencana tersebut dengan matang. Tampaknya anggota dari Istana 10.000 Iblis benar-benar tidak menargetkan kemenangan di dalam kompetisi. Pada saat ini semua orang benar-benar mengeluarkan kekuatan masing-masing untuk terjun ke dalam pertempuran. Energi origin abadi Moning pada saat ini segera melonjak dengan nyala api hitam yang terlintas di pedang hitam yang baru saja muncul. Begitu tubuhnya bergerak ratusan bayangan hitam di belakangnya pada saat ini segera muncul dan berubah menjadi kilatan yang cepat. Bayangan pedang hitam ini seketika menyebar dan langsung menghabisi beberapa monster dari klan Hiu Laut. Sementara itu pada saat ini Raja Hiu Laut segera melesatkan tombak miliknya untuk langsung menyerang ke arah Moning. Pada akhirnya dengan kecepatan yang sangat cepat pedang hitam dan tombak hitam bertabrakan secara langsung dan seketika, ledakan pada akhirnya terjadi dan seluruh air laut seolah-olah terbalik dan diaduk dan sisa kekuatannya pada saat ini berguncang dan menyebar ke segala arah. Kedua belah pihak pada saat ini segera kembali mundur. Setelah menstabilkan sosok masing-masing Moning pada saat ini memandang Raja Hiu Laut yang galak dengan senyuman. Sementara itu Raja Hiu Laut pada saat ini menatap Moning dengan mata dingin. Raja Hiu Laut pada saat ini segera berkata sebaiknya Moning pada saat ini berhati-hati dengan kekuatan kutukan miliknya. Begitu selesai berbicara pada saat ini Moning dan anggota dari Istana 10.000 Iblis seketika terguncang, ekspresi ngeri segera terpancar di wajah mereka karena situasi pada saat ini benar-benar telah berubah. Ada perubahan mendadak di tubuh mereka dan beberapa orang bahkan pada saat ini langsung pingsan. Hanya mereka yang memiliki kekuatan di atas Dosian bintang 5 yang pada saat ini sepertinya bisa mampu menahan kekuatan tersebut. Pada saat ini semua orang bergumam sungguh sangat sial karena origin abadi di tubuhnya berkurang setengahnya. Ada beberapa orang juga di antara mereka yang pada saat ini tidak bisa menggerakkan lengannya. Ada juga di antara mereka yang pada saat ini kehilangan kekuatan spiritualnya. Di antara kerumunan Suesi dan seorang pria berjubah hitam juga pada saat ini segera mengeluarkan desisan dingin. Jelas pada saat ini mereka juga terpengaruh oleh kekuatan kutukan yang baru saja dilesatkan oleh klan Hiu Laut. Ekspresi di wajah Suesi juga pada saat ini benar-benar berubah dan dirinya segera membawa orang-orang berjubah hitam untuk mundur sejenak. Kekuatan Suesi juga pada saat ini telah mencapai tingkat Dosian bintang 5. Namun meskipun begitu Suesi pada saat ini tampaknya benar-benar tidak akan mampu bertarung untuk sementara waktu. Moning juga pada saat ini memiliki ekspresi muram dan segera mengatupkan giginya. Melihat Moning yang pada saat ini memiliki ekspresi yang cukup jelek, Raja Hiu Laut pada akhirnya segera berkata bahwa dirinya telah melemparkan kekuatan kutukan kepada Moning. Oleh karena itu pada saat ini Moning hanya memiliki satu batang dupa tersisa dan setelah dupa tersebut habis, origin abadi di tubuh Moning juga akan segera menghilang. Pada saat itulah dirinya akan segera mengambil kesempatan untuk membantai Moning dengan sekejap. Mendengar hal tersebut wajah Moning pada saat ini tiba-tiba menjadi semakin jelek. Pada akhirnya Moning menggertakkan gigi dan berkata karena dirinya benar-benar memaksa kelompok dari Moning. Maka Moning akan memberitahunya konsekuensi dari memprovokasi Istana 10.000 Iblis.
Setelah selesai berbicara, Moning menutup matanya sebelum akhirnya kembali membuka matanya. Mata Moning pada saat ini berubah menjadi berwarna merah darah. Pada saat yang sama sumber origin abadinya juga berubah menjadi warna merah darah. Origin abadi Moning tiba-tiba memancarkan kekerasan yang tidak ada habisnya. Moning segera meraung dan auranya pada saat ini tiba-tiba meningkat dan tubuhnya menjadi semakin kuat. Moning pada saat ini segera berteriak kepada anggotanya untuk mematuhi perintah dan mengubah darah mereka menjadi monster iblis. Mendengar hal tersebut, semua orang yang berada di belakang Moning pada saat ini segera merubah segel tangan masing-masing. Aura berdarah tiba-tiba mewarnai separuh air laut menjadi berwarna merah. Moning pada saat ini berhenti berbicara omong kosong dan kecepatan tubuhnya masih terus meningkat ketika dirinya bergegas. Raja Hiu Laut juga pada saat ini terkejut dan dirinya buru-buru mengangkat tombak hitamnya. Saat berikutnya mata Raja Hiu Laut tiba-tiba menyusut karena kali ini serangan Moning benar-benar melesat dengan kecepatan yang sangat cepat dilapisi dengan api hitam yang ganas. Pedang hitam Moning pada akhirnya segera menghantam punggung dari Raja Hiu Laut. Armor besi yang digunakan pada saat ini benar-benar robek di bawah lesatan pedang Moning. Kulitnya juga pada saat ini sedikit robek terkena serangan pedang yang benar-benar menakjubkan. Raja Hiu Laut pada saat ini segera menstabilkan sosoknya dan memuntahkan seteguk darah. Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini Raja Hiu Laut benar-benar terkejut karena mengetahui origin abadi di tubuhnya juga telah menghilang. Origin abadi pada saat ini mengalir keluar dari lukanya dan tampak berpindah ke tubuh Moning. Sementara itu Moning pada saat ini mengayunkan pedang hitam di tangannya dengan wajah yang dipenuhi senyum jahat. Moning lanjut berkata bahwa sekarang dirinya ingin melihat siapa di antara mereka yang origin abadinya akan mengering terlebih dahulu. Mendengar hal tersebut ekspresi dari Raja Hiu Laut pada saat ini seketika berubah. Dirinya benar-benar tidak pernah menyangka bahwa Moning memiliki metode yang seperti itu. Pada saat yang bersamaan tubuh Moning pada saat ini segera bergerak dan berubah menjadi bayangan hitam. Mata Raja Hiu Laut pada saat ini menyipit tajam. Moning pada akhirnya segera kembali muncul di hadapan Raja Hiu Laut dan pada saat ini origin abadi di sekitar terus mengalir ke tubuh Moning dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Pada akhirnya Moning benar-benar melesatkan pedangnya ke arah leher dari Raja Hiu Laut. Mata Raja Hiu Laut juga pada saat ini melotot dan dirinya pada saat ini benar-benar sama sekali tidak bisa bergerak. Namun pada saat pedang tersebut hendak menebas lehernya, Moning pada saat ini segera menghentikan pergerakannya dan mengunci pergerakan dari Raja Hiu Laut. Moning pada saat ini segera berkata bahwa tujuannya ke sini bukanlah untuk membantai orang-orang dari klan Hiu Laut, tetapi jika dirinya terus memaksa untuk bertempur, Moning pada saat ini akan menemaninya sampai akhir. Terlebih lagi pada saat ini Moning memiliki waktu yang hampir-hampir habis dan dirinya pada saat ini tidak ingin terlibat di dalam pertempuran ini. Mendengar hal tersebut pada saat ini Raja Hiu Laut seketika tertegun. Raja Hiu Laut juga pada saat ini memikirkan anggota-anggotanya yang masih bertempur di dalam pertempuran. Terlebih lagi semua anggota yang dibawa oleh Moning pada saat ini memiliki kekuatan yang kuat. Meskipun kelompok dari Hiu Laut pada saat ini memiliki jumlah yang banyak tetapi mereka sepertinya benar-benar akan segera dikalahkan. Pada akhirnya Raja Hiu Laut pun menghela nafas sebelum akhirnya bertanya jika begitu permasalahannya apa tujuan Moning datang ke sini. Mendengar hal tersebut Moning segera berkata bahwa Moning tidak bisa memberitahunya mengenai tujuannya. Tetapi selama mereka pada saat ini mundur dan berjanji tidak akan mengganggu kelompok Moning, Moning juga tidak akan membunuh anggota dari klan Hiu Laut. Bukankah jika mereka tidak saling mengganggu maka hal tersebut akan menjadi sesuatu yang bagus? Terlebih lagi Moning dan timnya juga pada saat ini tidak akan mengganggu keberadaan mereka. Moning pada saat ini hanya ingin pergi menuju ke dasar untuk sesuatu hal. Mendengar hal tersebut pada saat ini Raja Hiu Laut pun segera berkata bahwa itu adalah kediaman mereka. Mereka berada di sini bukan karena mereka menginginkan hal tersebut tetapi keberadaan mereka juga untuk melindungi sesuatu.
Oleh karena itu jika Moning ingin pergi ke dasar laut maka Raja Hiu Laut meminta maaf karena mereka pada saat ini harus melindungi hal tersebut bahkan dengan resiko nyawa. Mendengar apa yang dikatakan oleh Raja Hiu Laut, Moning pada saat ini sedikit menyipitkan matanya. Dirinya lanjut berkata bahwa dirinya di sini untuk mencari saudara laki-lakinya. Dirinya harus segera pergi ke dasar laut dan ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan hal-hal yang dilindungi oleh klan Hiu Laut. Raja Hiu Laut pada saat ini sedikit terkejut bercampur dengan bingung. Tanpa sadar dirinya bertanya apakah yang dimaksud dengan saudara laki-laki dari Moning. Apakah nama saudara laki-laki dari Moning ini adalah Bei Tianle? Moning pun seketika terkejut saat mendengar Raja Laut menyebutkan nama ini. Moning mengangguk dengan berat dan dirinya pada saat ini benar-benar terkejut karena ternyata Raja Hiu Laut mengenalinya. Moning pada akhirnya segera bertanya apakah Raja Hiu Laut mengenalinya. Raja Hiu Laut pun tersenyum lembut dan dengan ekspresi yang agak jelek di wajahnya segera mulai berbicara. Raja Hiu Laut pun segera berkata bahwa mereka lebih dari sekedar kenalan. Apakah menurut klan Hiu Laut pada saat ini menunggu di sini untuk melindungi harta karun? Mereka tidak melakukan hal itu dan apa yang mereka lindungi adalah iblis besar dan namanya adalah Bei Tianle. Mendengar hal tersebut Moning pun seketika tertegun sebelum akhirnya tersenyum pahit. Moning pada akhirnya lanjut berkata sepertinya tidak ada yang bisa mereka lakukan untuk bernegosiasi pada saat ini. Moning pada akhirnya hendak menghunuskan pedangnya sementara Raja Hiu Laut pada saat ini segera berkata bahwa dirinya memiliki permintaan kecil. Moning pun sedikit memiliki harapan sebelum akhirnya bertanya apakah Raja Hiu Laut akan mengingkari sumpahnya untuk menjaga hal tersebut. Raja Hiu Laut menggelengkan kepalanya sebelum akhirnya segera menjelaskan apa yang dirinya inginkan dari Moning. Raja Hiu Laut berkata bahwa dirinya tidak akan mengingkari janjinya untuk melindungi tempat tersebut. Namun pada saat ini ada puluhan ribu orang yang berada di sini dan sebagai penjaga ini adalah misi yang terukir di dalam darah mereka. Namun pada saat ini dirinya tahu bahwa Moning sangat kuat dan bagaimanapun juga pertempuran ini benar-benar akan pecah. Namun pada saat ini dirinya ingin bertanya bisakah Moning dan Raja Hiu Laut bertempur sendirian? Jika Raja Hiu Laut mati dalam pertempuran maka Moning harus melepaskan anggota suku lainnya. Mereka juga tidak akan mengganggu Moning dan Moning bebas melakukan apa saja untuk pergi ke dasar laut. Mendengar hal tersebut Moning pada saat ini tersenyum dan berkata apakah Raja Hiu Laut yakin dengan keputusannya? Mendengar hal tersebut Raja Hiu Laut pada saat ini juga tersenyum dan berkata meskipun Moning adalah Dosian bintang 8, tetapi pada saat ini juga kekuatan dari Raja Hiu Laut sebanding dengan Dosian bintang 8. Dengan begitu jika mereka berdua bertarung dengan seluruh kekuatan mereka maka hasilnya masih belum bisa untuk diputuskan. Moning pun tersenyum sebelum akhirnya berkata agar Raja Hiu Laut jangan khawatir. Jika dirinya dikalahkan Moning tidak akan memperlakukan anak buahnya dengan serta-merta. Selain itu jika Moning kalah di dalam pertempuran maka seluruh anggotanya akan bersedia menjadi bawahan dari ikan hiu laut. Kesepakatan pada akhirnya segera terlahir di antara keduanya. Tidak lama setelah itu Raja Hiu Laut pada saat ini segera memerintahkan semua anggotanya untuk berhenti bertempur. Semua orang pada akhirnya berhenti bertempur dan pada saat ini mata mereka segera menuju ke arah Raja Hiu Laut. Orang-orang dari pasukan Moning juga pada saat ini berhenti bertempur dan mengalihkan matanya ke arah Moning. Sementara itu Raja Hiu Laut pada saat ini berteriak kepada para anggotanya, dirinya berkata bahwa mereka telah bersumpah untuk bertempur berdua, pemenang dari pertempuran ini akan hidup sementara yang kalah akan mati. Jika Raja Hiu Laut kalah di dalam pertempuran Moning berjanji tidak akan mengganggu anggota-anggota dari klan Hiu Laut. Sebaliknya jika Moning kalah Moning juga berjanji bahwa seluruh anggotanya akan rela menjadi bawahan dari klan Hiu Laut. Semua orang seketika tertegun memandang ke arah kedua pemimpin yang pada saat ini berdiri berdampingan. Sementara itu Moning pada saat ini segera menatap ke arah Raja Hiu Laut. Raja Hiu Laut juga pada saat ini memegang tombak hitam sebelum akhirnya menoleh ke arah Moning.
Momentum keduanya pada akhirnya segera meledak dalam waktu yang bersamaan dan air laut di sekitar seketika berguncang. Kedua sosok pada akhirnya segera berubah menjadi bayangan hitam dan melesat bertempur dengan intensitas pertempuran yang sangat gila. Kedua sosok pada saat ini saling terjalin seperti dua meteorit yang saling bertabrakan. Keduanya saling melesat berselang-seling di dalam pertempuran yang sangat intens. Hanya dalam waktu singkat pada saat ini keduanya benar-benar telah mengalami ratusan bentrokan. Di dalam pertempuran ini keduanya pada saat ini benar-benar terlihat memiliki kekuatan yang imbang. Keduanya pada saat ini mengeluarkan kartu terkuat masing-masing. Pada akhirnya di tengah-tengah benturan ini kedua belah pihak pada saat ini segera sama-sama mundur. Keduanya sama-sama menderita kelelahan tetapi pada saat ini tampaknya Raja Hiu Laut sedikit lebih dirugikan, sementara itu Moning pada saat ini sedikit lebih baik dan menatap tajam ke arah Raja Hiu Laut. Setelah itu Moning pun melesat dan berteriak bahwa pertempuran ini benar-benar harus segera berakhir. Setelah selesai berbicara aura dari Dosian Bintang 8 di tubuh Moning pada saat ini kembali meningkat hingga tahap yang ekstrim. Dalam sekejap mata pada saat ini ada bayangan yang segera muncul di tubuhnya. Moning pada saat ini segera mengangkat tangannya yang menggenggam pedang dan menyerang ke arah Raja Hiu Laut. Raja Hiu Laut pada saat ini benar-benar menyipit. Lalu di tengah-tengah kelelahan yang dirinya alami sosoknya segera menarik tombak hitam miliknya untuk berhadapan dengan serangan dari Moning. Namun pada saat yang bersamaan sosok Moning tiba-tiba menghilang dan kali berikutnya Moning muncul dirinya sudah berada di samping Raja Hiu Laut. Moning pada saat ini segera melesatkan serangannya dan tepat ketika serangan pedangnya berjarak satu pukulan, benturan pada saat ini segera terjadi yang mengakibatkan sosok Moning seketika terlempar mundur. Sekelompok sosok juga pada saat ini segera bergegas datang dari kerumunan. Sosok yang baru saja muncul dan berhadapan dengan serangan Moning pada saat ini menghela nafas panjang. Sosok tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah Xiao Yan dan Xiao Yan pada saat ini bergumam akhirnya Xiao Yan sampai. Ekspresi Moning dan Raja Hiu Laut pada saat ini berubah dengan kemunculan Xiao Yan. Mata mereka menatap ke arah sosok Xiao Yan yang baru saja muncul tidak jauh di antara mereka. Melihat kemunculan dari Xiao Yan ini Raja Hiu Laut benar-benar tidak pernah berpikir bahwa Xiao Yan dan yang lainnya akan benar-benar mengikutinya. Dirinya juga benar-benar tidak menyangka bahwa Xiao Yan yang merupakan seorang Dosian Bintang 5 benar-benar turun ke dalam pertempuran. Pada saat ini Raja Hiu Laut berpikir apakah Xiao Yan adalah sosok bodoh yang akan berhadapan dengan seorang Dosian Bintang 8. Pada akhirnya Raja Hiu Laut pun segera berteriak kepada Xiao Yan ketika dirinya bertanya apa yang mereka lakukan di sini. Klan Hiu Laut tidak membutuhkan orang asing untuk membantu urusan klan mereka. Sebaiknya pada saat ini mereka segera pergi menjauh dari area pertempuran. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini tersenyum lembut. Xiao Yan lanjut berkata bahwa Xiao Yan pada saat ini ingin mencari tahu siapa yang melukai teman-temannya dengan parah. Setelah selesai berbicara Xiao Yan pun berbalik menatap ke arah Moning yang pada saat ini terdiam. Secara logika Xiao Yan seharusnya tidak akan mengenali Moning. Namun ketika Xiao Yan menatap ke arah Moning ekspresi aneh segera muncul di sudut mata Xiao Yan. Xiao Yan pada akhirnya segera tersenyum dan berkata bahwa dirinya benar-benar sudah lama tidak bertemu dengan saudara Geng Ping. Mendengar apa yang berusaha dikatakan oleh Xiao Yan Moning pada saat ini tiba-tiba terkejut. Dirinya tidak pernah menyangka bahwa Xiao Yan akan mengenalinya hanya dalam sekilas. Sementara itu di sisi lain Xiao Yan pada saat ini lanjut berbicara jika penampilan Geng Ping seperti ini. Menurut Xiao Yan Geng Ping terlihat lebih tampan dari sebelumnya dibandingkan dengan pada saat ini. Mendengar Xiao Yan yang berbicara seperti itu kepada musuh di hadapannya Raja Hiu Laut pada saat ini benar-benar tercengang. Raja Hiu Laut seketika menyadari tampaknya mereka berdua adalah kenalan lama. Jika begitu permasalahannya maka nasib dari klan Hiu Laut benar-benar akan semakin tragis. Jika kedua orang ini bersatu dan membentuk kelompok untuk hadapan dengan klan Hiu Laut, maka tentu saja klan Hiu Laut pada saat ini benar-benar akan menderita kerugian yang sangat besar seperti hutang Pak Deyanto di warung Bude Yanti.